Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan topik biaya logistik nasional, di mana topik ini perbedaan dengan pokok bahasan biaya logistik akan kita jelaskan sehingga saudara dapat membedakan ruang lingkup dari topik biaya logistik nasional dibandingkan dengan pokok bahasan biaya logistik. Pertama sekali kita bedakan pengelolaan logistik dapat kita klasifikasikan menjadi dua. Pertama, logistik secara agregat, dan yang kedua, logistik perusahaan. Logistik secara agregat dapat kita bagi tiga, yaitu logistik kelompok industri, kemudian logistik komoditas tertentu, dan yang ketiga logistik wilayah. Logistik kelompok industri ini contohnya logistik industri otomotif. Kemudian contoh lainnya logistik industri minyak kelapa sawit, logistik industri karet, dan seterusnya, yang menggambarkan kegiatan logistik pada industri tertentu. Logistik komoditas ini dapat dicontohkan logistik beras, logistik komoditas-komoditas pertanian. Ketiga, logistik wilayah adalah logistik yang menggambarkan kegiatan pengiriman maupun penyimpanan berbagai macam komoditas di sebuah wilayah. Bisa level kabupaten atau kota, atau logistik provinsi, dan juga logistik sebuah negara atau logistik nasional. Sedangkan yang pernah kita pelajari sebelumnya adalah logistik perusahaan, yaitu logistik inbound dan logistik outbound. Dari penjelasan klasifikasi ini, kita sudah dapat membedakan ruang lingkup dari kajian logistik perusahaan maupun logistik nasional. Demikian juga dengan komponen biayanya, biaya logistik perusahaan dan biaya logistik nasional dapat dibedakan dengan mudah. Dari apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya, berdasarkan klasifikasi pengelolaan logistik, maka kita dapat membedakan apa yang menjadi kepentingan dari biaya logistik berdasarkan pengelolaan logistik itu. Biaya logistik perusahaan bertujuan untuk meningkatkan daya saing perusahaan dari aspek harga jual produk dan ketepatan waktu pengiriman. Kepentingan kedua adalah upaya untuk menjaga atau meningkatkan profitabilitas perusahaan. Biaya logistik perusahaan, entitasnya adalah aktivitas perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan daya saingnya
dengan cara meminimisasi total cost, di mana total cost atau total biaya salah satu komponen biayanya adalah biaya logistik. Dengan upaya pengurangan biaya logistik tentu akan mengurangi total biaya keseluruhan, dan ini dapat meningkatkan profit margin dari produk tersebut, ataupun dapat menurunkan harga jual ketika persaingan di pasar berorientasi kepada harga jual produk. Ketepatan waktu pengiriman bagi logistik perusahaan menjadi sangat penting karena tingkat kepuasan dari pelanggan salah satunya adalah waktu pengiriman dapat dipenuhi sesuai dengan kesepakatan jadwal. Logistik adalah kegiatan pengiriman yang tentunya menjadi kunci sukses ketepatan penerimaan barang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Logistik juga bicara ketersediaan barang, dalam hal ini penyimpanan barang, fluktuasi permintaan kadang lebih tinggi dibandingkan dengan forecasted demand atau forecasted sale, dapat diantisipasi karena ketersediaan barang yang berada di gudang telah mempertimbangkan adanya fluktuasi permintaan tersebut. Dan ini bagian dari perusahaan untuk mendapatkan manfaat berupa jaminan profitabilitas. Kesimpulannya, biaya logistik perusahaan adalah semua biaya yang dikeluarkan untuk menunjang kegiatan logistik sebuah perusahaan. Sedangkan biaya logistik nasional adalah agregat dari keseluruhan aktivitas logistik. Seluruh aktivitas logistik yang ada di sebuah negara. Kepentingan pengelolaan biaya logistik nasional adalah menciptakan iklim daya saing semua perusahaan yang beroperasi di sebuah negara. Biaya logistik nasional juga digunakan sebagai dasar untuk merumuskan penciptaan iklim investasi berbagai sektor ekonomi. Dan yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Entitas dari logistik nasional ini adalah kumpulan perusahaan-perusahaan, pelaku-pelaku ekonomi yang berada di sebuah negara. Sangat jelas sekali apa yang menjadi concern, apa yang membedakan antara logistik perusahaan dan logistik nasional. Sedikit kita ingat kembali yang menjadi fokus dari logistik dan supply chain atau rantai pasok. Logistik adalah kajian yang fokus pada transportasi dan pergudangan. Sedangkan rantai pasok meliputi pengintegrasian fungsi-fungsi logistik dan fungsi produksi. Ini yang perlu dipahami, scope of work, lingkup kerja dari logistik maupun rantai pasok. Dengan kata lain,
manajemen rantai pasok adalah fungsi dari logistik dan produksi. Sedangkan logistik fungsi dari transportasi dan pergudangan. Dengan kata lain, logistik adalah bagian dari sistem rantai pasok. Adapun komponen biaya logistik, yang pertama, biaya yang berkaitan dengan kegiatan transportasi untuk setiap moda transportasi. Biaya untuk ketika kegiatan pengiriman barang di sebuah negara akan melibatkan semua moda transportasi, baik darat, laut, dan udara. Semua biaya moda transportasi ini harus kita dapatkan untuk bisa kita menghitung berapa total biaya pengangkutan. Komponen kedua, biaya penyimpanan atau kegiatan pergudangan. Yang ketiga, biaya nilai waktu atau investasi barang dalam sistem logistik, termasuk nilai tambah transportasi. Komponen berikutnya adalah biaya variabel, bentuk fisik yang diperlukan untuk transportasi, untuk penyimpanan, dan untuk penanganan atau handling. Sehingga barang yang dikirimkan itu dapat efektif dan atau dalam keadaan aman. Maksudnya di sini adalah biaya-biaya yang kita keluarkan variabel bergantung kepada banyaknya kuantitas barang yang dikelola untuk bisa menjamin tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi penurunan kualitas barang, tidak terjadi keterlambatan, dan lainnya. Yang semuanya itu bergantung kepada berapa banyak barang yang dikelola. Variable cost secara teori pengertiannya adalah biaya yang dikeluarkan bergantung kepada berapa banyak barang yang dikelola. Semakin banyak barang yang dikelola, maka biaya variabelnya akan semakin besar. Karena besar biaya variabel, total variable cost ini adalah kuantiti barang dikali dengan biaya per unit dari barang. Komponen berikutnya biaya untuk menandai, mengidentifikasi, untuk mencatat, merekam, menganalisis, mentransfer, semua biaya yang berkaitan dengan data. Misalkan saja, biaya-biaya yang kita keluarkan ketika barang datang, maka kita harus siapkan kartu pencatatan penerimaan barang kalau masih dilakukan secara paper base maupun kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan biaya untuk bisa mendefinisikan kondisi barang. Selanjutnya adalah biaya kegiatan untuk menyusun atau menumpuk barang. Berikutnya biaya pengemasan tambahan ketika dibutuhkan. Ya, saudara masih ingat kalau kita mengirimkan barang, umumnya jasa pengiriman barang ini akan memberikan tambahan pengemasan dari produk kita. Dan itu menimbulkan biaya.
Berikutnya, biaya kegiatan material handling. Semua kegiatan yang menimbulkan biaya yang dilaksanakan di dalam pergudangan. Selanjutnya, biaya kegiatan konsolidasi atau dekonsolidasi. Ini biaya-biaya yang muncul untuk menyatukan data antar banyak lokasi atau menyatukan data ketika tutup buku. Jadi semua biaya-biaya yang berkaitan, salah satunya adalah pengadministrasian atau pembukuan dari pencatatan-pencatatan yang ada. Secara sederhana seperti itu. Berikutnya adalah biaya informasi dan integrasi telekomunikasi. Jadi semua biaya yang kita keluarkan dari pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi untuk menunjang kegiatan logistik. Biaya manajemen sistem logistik. Ini biaya-biaya yang muncul dalam pengelolaan yang terkait tentunya dengan tenaga kerja tidak langsung ataupun aplikasi-aplikasi komputer yang kita gunakan untuk menunjang implementasi sistem logistik. Selanjutnya, biaya tidak tersedianya barang atau shortage cost. Biaya yang muncul sebagai akibat ada permintaan tetapi barang yang dibutuhkan tidak tersedia. Apa yang disampaikan tadi terkait dengan komponen biaya menjadi referensi bagi kita untuk mengenal biaya-biaya apa saja yang relevan dalam menentukan besaran biaya logistik. Komponen-komponen biaya yang disampaikan tadi berlaku untuk biaya logistik perusahaan dan juga biaya logistik nasional. Karena bagaimanapun, biaya logistik nasional merupakan akumulasi dari biaya-biaya logistik perusahaan yang ada atau yang beroperasi di sebuah negara. Nah, untuk bisa mengenal model biaya logistik nasional, disarankan saudara dapat memperkaya pemahaman dari minimal 3 reference ini. Yang pertama, a model to calculate the cost of logistics at a micro level, a case study of South Africa. Ini adalah sebuah artikel jurnal yang sangat menarik, yang menguraikan, yang mendeskripsikan bagaimana cara menghitung biaya logistik nasional dengan mengambil studi kasus di Afrika Selatan. Paper kedua dengan judul Logistics Cost in South Africa, The Case for Macroeconomic Measurement. Isinya juga sama, menjelaskan cara menghitung biaya logistik nasional. Dua paper ini diambil untuk objek yang sama, sehingga kita bisa mempelajari kompleksitas permasalahan logistik, khususnya untuk menentukan biaya logistik nasional itu cukup tinggi. Dengan mempelajari dua paper yang berbeda, tetapi objek pembahasannya negara yang sama akan banyak membantu kita untuk mengenali perspektif ataupun paradigma dalam penentuan biaya logistik nasional. Yang ketiga, Survey of Literature on
Measuring Logistic Cost, a Developing Countries Perspective. Ini adalah sebuah makalah tentang bagaimana cara mengukur atau menghitung biaya logistik. Ketiga paper ini hakikatnya menjelaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam memformulasikan perhitungan biaya logistik nasional. Secara khusus kita akan ambil satu referensi pertama untuk bisa mengenal bagaimana modeling atau permodelan perhitungan biaya logistik nasional ini. Baik, kita akan mendalami sebuah model biaya logistik nasional. Kita merujuk kepada satu paper yang ditulis oleh Bottis, Jacob, and Piner yang dipublikasikan relatif cukup lama, tahun 2006. Motivasi kita untuk mengupas satu artikel pada kesempatan ini dengan tujuan menunjukkan bahwa persoalan memformulasikan cara menghitung biaya logistik nasional itu bisa saja berbeda. Tetapi hakikatnya komponen-komponen biaya yang membentuk total biaya logistik nasional itu hampir sama. Hanya saja bisa berlaku di satu negara, tapi tidak berlaku di negara lain. Tapi substansinya hampir tidak berbeda. Kita awali berdasarkan paper ini bahwa total biaya logistik nasional adalah jumlah dari biaya total keseluruhan transportasi, berarti biaya transportasi, ditambah biaya shipping dan handling. Ini bisa sederhananya kita sebut warehousing, pergudangan, ditambah biaya total persediaan. Dan terakhir ditambah biaya administrasi dan manajemen. Bila kita perhatikan formula total biaya logistik nasional ini, ya berlaku juga untuk menghitung biaya total logistik perusahaan. Ya karena memang aktivitas logistik adalah sama. Hanya saja cakupannya ada yang mikro pada level perusahaan dan ada yang makro pada level sebuah negara yang terdiri dari banyak perusahaan-perusahaan yang sedang beroperasi. Kita breakdown satu persatu komponen total biaya keseluruhan transportasi ini akan didapatkan dengan rumus ini sebagai rumus akhir 2.9. TOTC adalah sigma dari TTCPI. TTCPI itu diperoleh dari persamaan ini yang kita dapatkan dari ETIK yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, dikalikan dengan MCTK K dikali PATDIK. MCTKK adalah unit cost per kilometer ton untuk setiap jenis moda transportasi yang digunakan. Sedangkan PATDIK adalah average distance, jarak rata-rata transportasi K untuk setiap komoditinya. Berapa jarak
yang dibutuhkan untuk mengirimkan satu komoditi tertentu menggunakan transportasi truk misalnya. Komoditi kelapa yang dikirimkan menggunakan transportasi kereta api misalnya. Berapa jaraknya? Nah, itulah yang kita hitung TTCPI, yaitu total TTCPI adalah total transport cost per komoditi I. Jadi kalau kita punya 5 komoditi, kita hitung satu-satu TTCPI-nya. Setelah itu kita jumlahkan. Itulah yang diakomodir sebagai persamaan 2.9 ini sebagai total keseluruhan dari biaya transportasi. Komponen biaya berikutnya adalah biaya total untuk shipping dan handling. Perhitungan biaya ini yaitu ISTI. ISTI ini adalah intra-seasonal storage time in months of commodity I. Intra-seasonal storage time in months of commodity I. Semua perhitungan biaya logistik di model ini selalu memperhatikan jenis komoditasnya. Ini yang paling menarik. Jadi kalaupun kita ingin memodifikasi model untuk logistik komoditas tertentu, hanya satu komoditas, saudara hanya cukup menambahkan indeks jenis moda transportasi yang digunakan saja. Contoh, saudara membahas logistik beras dengan moda transportasi truk, kapal laut, dan mungkin kereta api. Jadi komoditinya itu tunggal, sedangkan moda transportasinya multiple. Baik, kita lanjutkan untuk persamaan 3.3 ini, bahwa IST itu adalah intra-seasonal storage time, jadi waktu penyimpanan antar musim dalam satuan bulan. Dari komoditi E, itu perkalian antara sigma J kali PIJ dikurang sigma dari perkalian J, CIJ. J adalah bulan ke J, sedangkan I tadi komoditi, dan PIJ adalah fraksi komoditasnya, fraksi komoditas dari I. CIJ adalah fraksi yang diproduksi, kalau PIJ adalah berapa banyak atau berapa persen komoditas I yang diproduksi di bulan ke J. Sementara CIJ adalah fraksi komoditas I yang dikonsumsi di bulan ke J. Jadi kalau kita lihat rumusnya, PIJ ini, kalau bulannya itu katakanlah kita mati dalam 12 bulan, berarti J-nya itu 12. Rata-rata produksinya sebulan itu sebesar PIJ, yang kita kalikan 12, ini adalah nilai yang diproduksi, sementara CIJ ini adalah banyaknya yang dikonsumsi, dengan asumsi PIJ itu besar dari CIJ. Kalau tidak, nilainya akan negatif. Nah, di sini kan harusnya tidak diizinkan ada nilai negatif. Sehingga rumus ini menjelaskan ada asumsi bahwa jumlah yang diproduksi ini harus lebih besar dari jumlah yang dikonsumsi. Ini yang bisa kita baca dari persamaan 3.3. Kita masih lanjutkan bahwa kita masih membutuhkan sebuah parameter berapa lama sebuah komoditas itu tersimpan.
pada slide sebelumnya, selisih antara banyaknya yang diproduksi dengan yang dikonsumsi, nilai selisihnya itu menunjukkan banyaknya komoditas yang tersimpan dalam rentang bulan tertentu. Nah, berikutnya di sini persamaan 3.7. Persamaan 3.7 ini TASTI itu merupakan total average storage time, ya, waktu simpan rata-rata dalam periode bulan untuk komoditas I. Berapa lama, berapa bulan komoditas I itu tersimpan, ya. Atau berapa lama dia tersimpan dalam rentang bulan tertentu, yaitu ISTI ditambah CCI. CCI itu adalah collection consolidation time in months of commodity I. Waktu konsolidasi pengumpulan komoditas I ditambah DCI, yaitu distribution consolidation time in month for commodity I. Jadi CCI tambah DCI ini bicaranya adalah total waktu yang kita butuhkan untuk mengumpulkan komoditas itu kemudian mendistribusikannya. Jadi ada waktu berapa lama disimpan, berapa lama mengumpulkan, dan berapa lama kita mendistribusikannya. Itu yang dijelaskan oleh persamaan 3.7 ini, TASTI. SCTMI adalah storage cost per ton month, yang menggambarkan biaya penyimpanan untuk setiap ton atau setiap volume bulan. Ini kita hitung dengan cara mengalihkan biaya simpan ini dengan banyaknya berapa lama komoditas I disimpan di dalam gudang. Lalu berapa besar total biaya untuk shipping dan handling atau warehousing cost ini? TSHC ini adalah sigma dari SHCPTI dikali dengan ATI. SHCPTI ini adalah storage and handling cost per ton for commodity I, biaya penyimpanan dan penanganan setiap ton atau per ton untuk setiap komoditas I. Sedangkan SHCPTI ini diperoleh dari jumlah SCPTI ditambah AOHPTI dan HCPTI. HCPTI adalah handling including loading and offloading cost per ton for commodity I, biaya handling untuk setiap tonase dari komoditi I. WAOSPTI adalah warehousing administration and overhead cost per ton for commodity I. Ini bisa disebut sebagai biaya overhead dan administrasi pergudangan untuk setiap ton, untuk setiap komoditi I. Jadi SHCPTI adalah biaya total untuk komoditi I, sehingga kalau kita punya komoditinya itu lebih dari satu, otomatis kita jumlahkan semua SHCPTI ini dan dikalikan dengan ATI. Ini adalah persamaan 3.11 adalah total biaya shipping and handling, atau bisa disebut juga sebagai
biaya warehousing. Formula berikutnya, TIC, adalah total biaya inventory, total biaya persediaan. Persediaan adalah sejumlah barang, dalam hal ini komoditi I, yang tersimpan dalam periode waktu tertentu. Di sini satuannya adalah years atau tahun. Untuk bisa menghitung biaya total persediaan, kita membutuhkan informasi tentang rata-rata average modal travel speed in kilometer per hour. Kecepatan perjalanan alat angkut kilometer per jamnya. Dan dari sini kita bisa hitung TTPTIK, di mana PATDIK dibagi dengan AMTSK per 24 per 365, diasumsi 1 tahun 365 hari, and then we can get the transit time per ton of commodity I per mode K. Dari sini kita ingin menghitung berapa lama waktu transit untuk setiap tonase komoditi itu. Itu yang dipesankan oleh persamaan 4.2. And next, kita STPT-YI sama dengan TASTI dibagi 12 adalah storage time, waktu simpan per ton dari komoditi I dalam 1 tahun. Ini yang disampaikan di persamaan 4.3. And then double TI sama dengan sigma K 1 sampai N TTPTAK dikali ATIK adalah total ton years in transit commodity. Dalam 1 tahun itu berapa ton komoditi I itu transit. And next, TSTI sama dengan ATI dikali STPTYI adalah total ton years di dalam tempat penyimpanan untuk komoditas I. Berapa banyak yang tersimpan. Nah, berapa banyak tersimpan inilah bagian dari kuantitas barang masuk kategori persediaan. Selanjutnya kita akan lihat bagaimana mendapatkan total biaya persediaan tersebut. Total biaya persediaan untuk setiap komoditas adalah sigma dari ICI. Sigma dari ICI. ICI ini adalah IR dikali APTPTI dikali jumlah triple TI plus TSTI, yaitu inventory cost per komoditi I. Jadi setiap komoditi itu kita hitung berapa inventory cost-nya. Kemudian nanti kita jumlahkan. Dan IR ini adalah prevailing interest rate, jadi berapa interest rate per years, berapa nilai interest, nilai tingkat suku bunga sebagai akibat sejumlah barang kita simpan. Sebagaimana kita pahami di dalam akuntansi bahwa inventory ini dipandang sebagai liquid asset, sehingga kita perlu mempertimbangkan interest rate untuk sejumlah barang yang tersimpan di dalam gudang. Nah, ini yang kita gunakan untuk dapat menghitung biaya persediaan. Secara sederhana, total biaya persediaan itu adalah jumlah dari biaya simpan
dan biaya holding cost dan biaya pesan. Maka untuk bisa mendapatkan total biaya persediaan, kita harus bisa menghitung berapa ordering cost, biaya pesan, dan holding cost, biaya simpan untuk setiap komoditi. Nah, kemudian hasil biaya persediaan per komoditi kita jumlahkan sebagai total biaya persediaan komoditas itu. Berikutnya, biaya administrasi dan manajemen. Yang kita maksud biaya administrasi dan manajemen adalah semua biaya untuk setiap ton komoditas. Semua biaya administrasi dan manajemen untuk setiap ton komoditas, untuk setiap moda yang kita gunakan. Substansi dari komponen biaya ini adalah semua biaya-biaya administrasi. Contoh, biaya masuk ke dalam terminal atau biaya untuk memasuki sebuah wilayah, biaya izin masuk ke dalam satu wilayah, dan lain-lain yang berkaitan dengan biaya-biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Di dalam administrasi ekspor dan impor, ada biaya bea cukai. Ini contoh biaya administrasi dan manajemen. Maka total biaya administrasi dan manajemen dapat kita hitung menggunakan persamaan 5,2 dikalikan dengan persamaan 2,3. Nah, gabungan dari dua persamaan ini, inilah yang menghasilkan persamaan 5,3. Intinya, biaya administrasi dan manajemen ini tergantung kepada berapa banyak barang setiap komoditas, ya. Kuantiti dari setiap komoditas berapa lama dia tersimpan, karena lamanya penumpukan barang di dalam area penyimpanan akan memberikan konsekuensi kepada biaya administrasi yang lebih besar. Nah, ini TMAC, total biaya administrasi dan manajemen, dapat kita hitung seperti ini. Formula-formula untuk menghitung setiap komponen biaya logistik yang telah dijelaskan telah memberikan gambaran kepada kita data apa saja yang kita butuhkan dan bagaimana perhitungan untuk mendapatkan setiap jenis biaya logistik tersebut. Kita akan berikan lanjutan dari paper yang kita rujuk sebagai model untuk menjelaskan proses kalkulasi biaya logistik nasional, bagaimana peneliti tersebut menerapkan model yang telah mereka formulasikan tersebut. Ada terminologi yang perlu dipahami bersama, yaitu throughput. Apa itu throughput? Throughput merepresentasikan
total volume komoditas yang diangkut dan disimpan di wilayah tertentu. Kalau saudara melakukan studi, katakanlah mengkaji biaya logistik beras di Provinsi Sumatera Barat, maka throughput itu adalah banyaknya beras yang diangkut dan disimpan di Sumatera Barat, baik beras yang diproduksi di Sumatera Barat maupun beras yang didatangkan dari luar Sumatera Barat. Analogi ini juga sama jika kita naikkan wilayahnya itu menjadi wilayah nasional, maka wilayahnya itu akan terdiri dari beras yang ada di setiap provinsi. Itu yang menjadi juga parameternya. Throughput ini termasuk ini termasuk komoditas yang memiliki asal dan tujuan di wilayah studi, termasuk transportasi, handlingnya atau penanganan dan penyimpanannya, baik yang impor maupun yang ekspor. Dengan demikian, kegiatan di pelabuhan atau bandara atau airport sampai pada titik di mana komoditas dimuat ke dalam kapal atau pesawat terbang jika komoditasnya menggunakan moda transportasi kapal laut atau pesawat udara. Meskipun throughput komoditas tertentu diukur dalam berbagai unit, bisa berat, bisa unit volume, liter, kubik. Banyak unit dari komoditas ini dikonversi ke unit fisik yang umum. Ini yang dikenal dengan satuan agregat, setara dengan ton. Apabila semua aturan-aturan atau regulasi di satu wilayah lebih menggunakan satuan berat, maka kita harus mengkonversi satuan volume menjadi satuan berat. Di dalam paper yang kita jadikan reference untuk menjelaskan teori biaya logistik nasional ini, peneliti menggunakan satuan agregat 1 liter bahan bakar sama dengan 0,8 kg. Ini adalah contoh bagaimana konversi satuan unit itu menggunakan satuan berat, sehingga kita harus mengubah atau mengkonversi semua satuan menjadi satuan berat. Langkah-langkah penerapannya, yang pertama, kita harus mengidentifikasi apa saja komoditas yang ada di negara kita. Seluruh komoditas yang diproduksi dan dikirimkan di negara kita, semuanya. Bukan hanya untuk diekspor, meskipun hanya dalam negeri. Bahkan komoditas yang diimpor itu juga harus kita identifikasi. Ini langkah penting, langkah pertama, mengidentifikasi komoditas apa saja yang ada di pasar sebuah negara. Kedua, menentukan throughput, jumlah ekspor dan impor setiap komoditas. Berapa ton ekspor, berapa ton impor jika ada untuk semua komoditas. Jika kita punya 200 komoditas, maka kita harus cari data semua ke 200 komoditas tersebut. Langkah ketiga, kita hitung semua komponen biaya yang berkaitan dengan transportasi, pengumpulan dan distribusi melalui jalan darat, transportasi jalur-jalurnya, truk, kereta api, transportasi udara, pengiriman jalur pantai, dan semua. Semua perhitungan terkait dengan biaya transportasi.
Misalkan biaya unit transportasi untuk setiap moda transportasi dijadikan satuan ton kilometer. Biaya satuan atau unit cost ini menjadi sangat penting karena memang dapat memudahkan kita dalam proses perhitungan. Hanya saja keterbatasan adalah jangan sampai proses untuk mendapatkan unit cost formulasinya salah. Ini mengakibatkan hasil perhitungan biaya logistik menjadi salah atau tidak akurat. Langkah keempat, menghitung biaya pergudangan. Berapa lama barang atau komoditas atau setiap komoditas rata-rata disimpan di satu negara? Berapa biaya per unit penyimpanan? Biaya persediaan, biaya administrasi, dan manajemennya. Tadi adalah langkah-langkah penerapan untuk menghitung biaya logistik total yang diterapkan di dalam paper ini. Kasus ini penulis mengungkapkan atau ingin mendapatkan biaya logistik nasional di negaranya. Langkah pertama sudah dijelaskan, kita harus mengetahui apa saja komoditas yang ada di satu negara. Ini adalah contoh hasil studi dari makalah ini yang mengidentifikasi komoditas apa saja yang ada di negaranya. Dia mengkategorisasi primary sector and then secondary. Yang masuk kategori secondary adalah manufacture and process product. Primary sector terdiri dari mining, agriculture, non-ferrous metals, dan seterusnya. Sangat banyak komoditas-komoditas primer tersebut, termasuk juga produk-produk yang masuk kelompok secondary. Ada tekstil, leather, ada wood, ada food and beverage, ada chemical, ada petroleum, ada iron, steel. Diidentifikasi seluruh produk-produk yang ada di dalam pasar satu negara. Ini langkah pertama. Sebagaimana dijelaskan, langkah kedua yang ada dalam makalah referensi kita ini adalah menghitung amount transported by mode. Berapa banyak dari kelompok-kelompok barang komoditas tersebut diangkut berdasarkan jenis alat transportasi. Di sini kita bisa lihat adalah mining, agriculture, and primary, secondary, menggunakan pendistribusian road adalah ini menggambarkan million ton, mining 4 million ton, distributionnya dari road, 110 ton line haul, 143 ton menggunakan rail, dan tidak ada moda lain selain ketiganya dengan jumlah 257. Tabel ini memberikan informasi yang sangat berharga kepada pengambil kebijakan bahwa mining hanya menggunakan moda transportasi darat, baik truk maupun kereta api. Sedangkan secara keseluruhan, cara membaca tabel ini, kita bisa melihat bahwa moda transportasi air atau pipeline
digunakan oleh sektor agriculture, sektor primary lainnya, dan secondary. Yang terbesar adalah sektor secondary yang menggunakan moda transportasi air, water, or pipeline. Jika kita lihat secara keseluruhan bahwa moda transportasi yang terbesar mengangkut komoditas itu adalah road, yaitu 322 dan 296. Kenapa jalur atau alat angkut darat ini yang paling besar volume penggunaannya, artinya banyaknya komoditas yang diangkut menggunakan road, jalur darat lah yang terbesar, ya tentunya kita bisa melihat kemana pasar dari komoditas ini, sehingga pilihannya lebih murah atau lebih mudah menggunakan jalur darat. Selanjutnya kita lihat tabel di sebelahnya, tabel 2, transport cost, biaya transportnya. Biaya transport ini tentunya kita dapatkan dari penjelasan bagaimana cara kita mendapatkan biaya transport. Kalau dari tabel banyaknya, tabel ini kita tahu berapa banyak komoditas yang diangkut oleh moda transportasi tertentu. Pada tabel yang ini kita bisa melihat besar biaya transportasi itu terjadi pada komoditas apa. Kita bandingkan antara komoditas mining dengan agriculture. Kita lihat biaya terbesar itu justru pada mining. Nah, dari sini kita bisa mengendalikan biaya logistik itu untuk fokus kepada logistik mining. Karena kontribusi biaya logistiknya secara nasional yang terbesar. Artinya, negara harus mampu menciptakan iklim debirokratisasi supaya biaya logistik mining bisa diturunkan. Perlu pendalaman. Dari sisi transport cost, apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi biaya transportasi ini? Ini salah satu manfaat dari informasi biaya logistik nasional bagi pengambil kebijakan. Kita akan menghitung berapa biaya simpan. Untuk bisa menghitung biaya simpan, kita harus mengenal dulu tipe-tipe media penyimpanan untuk banyak jenis komoditas. Di dalam paper yang kita jadikan rujukan untuk menjelaskan biaya logistik nasional, peneliti mengidentifikasi tipe-tipe tempat penyimpanan komoditas. Ada hub standing outside yang digunakan untuk komoditi-komoditi yang kering. Bulk warehouse juga untuk dry commodities. Silo untuk komoditi yang kering. Shelf warehouse untuk komoditi yang kering. Cold storage juga yang dry commodity. Bulk tankard, liquid commodities. Specialized tank untuk yang liquid. General storage inside untuk yang dry. Cold storage tank untuk liquid, cold storage tank untuk liquid. Intinya, setiap
jenis tempat penyimpanan akan memberikan konsekuensi biaya penyimpanan yang berbeda-beda. Oleh karena itu kita harus tahu, sehingga nantinya kita bisa membuat regulasi jenis komoditas dan media penyimpanan yang harus kita siapkan sehingga bisa berkontribusi untuk menurunkan biaya persediaan tersebut. Nantinya setelah dilakukan proses perhitungan yang sangat detail akan didapatkan biaya total logistik cost. Jadi dalam kesempatan ini kita hanya memberikan gambaran umum proses yang terjadi di dalamnya yang tentunya sangat rinci, detail, dan membutuhkan sumber data yang cukup banyak. Kita bisa gunakan sedemikian rupa, katakanlah di tabel ini sudah diperoleh total logistik cost dalam tahun tertentu, dan kita bisa lihat total logistik cost terbesar itu dari sektor mana, apakah primary atau secondary. Dari primary dan secondary kita lihat ternyata sektor secondary lah yang paling besar biaya logistiknya. Besarnya biaya logistik tentu mencerminkan besarnya volume barang yang dikirimkan dan disimpan. Meskipun demikian, perlu ditelaah lebih mendalam sumber-sumber atau komponen biaya logistik yang mana yang berkontribusi besar dalam menciptakan total logistik cost-nya. Itulah yang akan menjadi fokus bagi pemerintah untuk mengimprove, memperbaiki situasi sehingga ke depan total biaya logistik nasional dapat dikurangi. Tabel sebelah ini adalah tabel yang menjelaskan kepada kita perbandingan biaya logistik dengan GDP. Bahwa biaya logistik nasional mencerminkan beban bagi sektor perdagangan di sebuah negara. Dan bagaimana kontribusinya terhadap growth, terhadap GDP. Hasil studi ini breakdown persentase biaya transport dan biaya storage, biaya management and administration, biaya inventory terhadap percentage of GDP. Terlihat bahwa secara total, secara sederhana kita perhatikan saja biaya totalnya, persentase terbesar itu di sektor transportasi. Maknanya apa? Maknanya apabila pemerintah dapat menurunkan biaya transportasi, maka kontribusi pengurangan biaya logistik ini akan sangat besar sekali. Nah, maka dari itu mengapa biaya transportasi ini dikurangi dengan berbagai macam kebijakan yang mengarah kepada investasi infrastruktur jalan dan pelabuhan dengan maksud dapat meminimumkan waktu travel atau waktu transportasi. Baik, saya kira demikian uraian ini yang membahas model perhitungan biaya logistik nasional dan bagaimana cara kita menginterpretasikan hasil perhitungan biaya logistik nasional ini. Kesimpulan yang dapat kita tetapkan dalam pokok bahasan ini
bahwa biaya logistik nasional dihitung atau terdiri dari komponen-komponen biaya transportnya, biaya pergudangannya, biaya persediaan, dan biaya administrasi. Model perhitungan biaya logistik nasional dapat juga diterapkan untuk biaya logistik komoditas tertentu. Artinya, kajian biaya logistik komoditas X, misalkan beras, misalkan sepatu, misalkan makanan ringan, kita hitung biaya logistik komoditas tersebut untuk wilayah tertentu, katakanlah biaya logistik kerupuk sanjay di Sumatera Barat, dalam rangka untuk mengetahui berapa besar kontribusi biaya logistik ini terhadap daya saing dari komoditas kerupuk sanjay. Atau kita ingin melakukan studi menghitung biaya logistik beras di Provinsi X dengan tujuan untuk bisa meningkatkan daya saing dari beras tersebut dari sisi harga jual. Bahwa biaya logistik merepresentasikan daya saing dari harga saja, karena biaya logistik berkaitan dengan harga jual produk. Logistik tidak hanya berbicara harga, tetapi juga berbicara tentang timelines of delivery time. Logistik ditujukan untuk bisa memenuhi jadwal pengiriman, jadwal penerimaan komoditas. Maka ada dua fungsi objektif yang ingin dicapai. Yang pertama, bagaimana cara meminimisasi biaya logistik secara simultan, memaksimisasi jumlah barang yang diterima oleh konsumen tepat waktu. Dari sini kita bisa ketahui bahwa problem logistik adalah kompleks karena harus men-trade off atau mempertukarkan antara isu minimisasi biaya dengan isu maksimisasi service level. Demikian pokok bahasan kita pada kesempatan kali ini. Besar harapan dapat dibedakan secara konkret biaya logistik nasional dengan teori biaya logistik perusahaan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.